Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, salam guru penggerak. Nama saya Rodeni, CPG Angkatan 9, SDN Setra Jaya. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dari hasil apa yang telah dipelajari sesuai tahapan di modul 1, bahwa saya merasa dan menemukan sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara, itu sesuai tugas dan fungsinya guru. Pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan yang bertujuan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk keterampilan hidup anak, baik lahiriah maupun batiniah. Sistem pengajaran sebelum mengenal filosofis KHD. 1. Pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center. Kedua, memberikan tugas yang seragam tanpa memilih pertimbangan keragaman peserta didik. 3. Belajar lebih banyak atau bahkan selalu di kelas tanpa pernah mencari suasana yang baru. Misalnya belajar di lapangan, taman, perpustakaan, atau ruang terbuka lainnya. 4. Pembelajaran hanya berpatokan pada pencapaian materi yang sesuai dengan kurikulum dan terfokus pada pencapaian kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang lebih banyak mengutamakan ketercapaian aspek kognitif siswa. 5. Memberikan hukuman kepada murid yang tidak mematuhi aturan yang telah disepakati, karena saya meyakini bahwa dengan memberikan hukuman kepada murid dapat merubah perilaku murid yang buruk. Itulah sistem pengajaran sebelum saya mengenal filosofis KHD. Baik, selanjutnya setelah saya mengenal filosofis Ki Hajar Dewantara, saya menemukan pemikiran yang mengemukakan dasar-dasar pendidikan diantaranya. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, 3 kerangka perubahan. Yang ketiga, prinsip-prinsip perubahan. Dan yang keempat, apa yang berubah. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan dilaksanakan untuk mempersiapkan anak-anak agar bisa memiliki bekal untuk hidup di masyarakat. Selain itu, pengajaran dan pendidikan memiliki maksud untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin, tidak tergantung pada orang lain. Dengan kata lain, manusia yang merdeka adalah manusia yang bisa bersandar atas kekuatan diri sendiri. 3 kerangka perubahan pada anak. Pertama, kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Dalam proses pengajaran dan pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan agar pendidikan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan alam sekitar siswa. Artinya, pendidikan yang diberikan kepada anak harus memperhatikan lingkungannya, karakteristik daerah, sosial, kultural masyarakat sekitar, dan semua hal yang ada di lingkungan anak. Pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman, artinya guru memberi bekal pendidikan kepada siswa harus sesuai dengan zamannya. Dengan memperhatikan kodrat zaman, siswa akan menjadi manusia merdeka yang siap dengan tuntunan zaman. Prinsip-prinsip perubahan. Dalam prinsip perubahan ini ada 3 prinsip atau disebut dengan asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas atau berkelanjutan. Maksudnya ketika belajar kita harus berkelanjutan, tidak hanya terpotong dengan apa yang kita didik terhadap anak. Yang kedua adalah konvergensi.
artinya memperkuat nilai kemanusiaan. Kita selaku pendidik harus bisa memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita terhadap anak. Yang ketiga, konsentris. Artinya konsentris ini adalah atau maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman, kemerdekaan pelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan terhadap anak. Setelah mengenal prinsip-prinsip perubahan pada anak, selanjutnya apa yang berubah? Yang berubah pada anak yang kita didik adalah budi pekerti. Budi pekerti pengertiannya budi mencakup cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti atau sering disebut watak atau karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Menghamba pada anak adalah sebuah keharusan bagi para pendidik untuk memandang anak dengan hormat dan berorientasi penuh pada anak. Artinya di sini selaku pendidik kita harus bisa fokus dalam didikan terhadap anak dan memberikan kebebasannya. Baik, selanjutnya saya selaku pendidik segera saya terapkan lebih baik daripada pembelajaran yang terkandung dalam filosofis KHD ini, agar suasana kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan juga akan mengaplikasikan atau menerapkan semua pemikiran atau filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara di dalam kelas saya. Saya juga ingin bisa menjadi guru yang mempunyai prinsip atau semboyan, yaitu ingkarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Sebagai seorang pendidik, apabila di depan saya harus bisa menjadi teladan murid-murid saya, jika di tengah saya harus menjadi pemberi dan penggugah semangat, dan apabila di belakang saya harus bisa memberikan dorongan moral dan semangat dalam belajar. Apabila semua pemikiran tadi itu saya terapkan di kelas, saya peserta didik yang ada di kelas, saya menjadi pelajar yang merdeka, tetapi tetap berada dalam tuntunan kita sebagai pamong. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan dalam koneksi antar materi selaku tugas di CGP ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.